orang-orang yang menegakkan agamanya Allah, orang-orang yang mendekat kepada Allah, orang-orang yang memberikan peringatan kepada orang khas dan am bahwa dirinya sudah terjadi kemunduran di dalam keimanan dan ketakwaannya. Ini sudah terjadi, Pak. Berapa banyak orang itu menjadikan dakwah agama itu bukan sebuah pengabdian. Dakwah agama itu pengabdian, bukan mata pencaharian. Berapa banyak yang akhirnya masyarakat itu menilai para ulama itu, menilai orang-orang yang berilmu itu hanya dengan uang. Ini yang dimaksud wa akbar al-khas wal 'am. Sudah terjadi kemunduran akhlak, baik itu ulamanya maupun orang umumnya, orang awamnya. Makanya sampean kalau lihat ceramahnya Gus Baha itu, pengajiannya itu, beliau kan bilang begini, orang undang kiai itu kalau kita mau bicara etika itu tidak beretika, Pak. Kenapa? Waktunya yang ngatur panitia. Masa kiai diatur sama jamaahnya? Tempatnya diatur sama panitia. Masa kiai diatur sama jamaahnya? Ya kan? Terus sudah itu hanya dinilai dengan uang, nggak dijemput, pulangnya nggak dianterin, kan banyak seperti itu kan. Nah, itu yang namanya wa akbarul khas wal 'am. Coba bayangin, Nabi itu dulu diminta sama orang Madinah untuk hadir ke Makkah, sampai dijemput Nabi itu ke Makkah itu. Bahkan ketika Nabi pulang ke Makkah, Fatul Makkah, ya kan, diantar sama orang Madinah. Itu jadi contoh, Pak. Akhlakul karimah itu seperti itu. Nah, karena ulamanya seperti itu, menjadikan dakwah agama ini sebagai mata pencaharian, bukan pengabdian, akhirnya orang amnya juga jadi seperti itu. Wadzalika liqaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang demikian itu karena sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjamin hal itu. Kata Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, tidak akan hilang sekelompok orang min ummati, dari umatku. La tazalu ta'ifatun, tidak akan hilang sekelompok orang min ummati, dari golongan umatku, zahirina 'alal haqq, yang senantiasa menampakkan 'alal haqq, atas kebenaran. La yadurruhum man nawa'ahum, yang mana tidak ada orang yang bisa mencederai mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang amrullah, perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amrullah di sini maksudnya hari kiamat. Selama kiamat belum terjadi, maka para ulama itu terus akan ada, para wali itu akan ada. Makanya kemarin saya kan bilang, jangan takut, nggak ada yang menyembah Allah setelah apapun yang terjadi, atau setelah meninggalnya Nabi, nggak ada yang menyembah Allah setelah meninggalnya sahabat, nggak ada itu. Karena itu jaminan Nabi, la yazalu qa'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq, la yadurruhum man nawa'ahum hatta ya'tiya amrullah, sampai datang hari kiamat. Ma'akhbarin wa atharin katsiratin, berikut kabar-kabar, yaitu hadis-hadis Nabi, wa atharin, dan athar. Athar itu adalah ucapan para sahabat, katsiratin, yang banyak, tadullu, yang menunjukkan ala annal ardh, bahwasanya bumi itu la takhlu fi kulli zamanin, tidak akan kosong fi kulli zamanin, dalam tiap-tiap zaman, an isabati min ahlil haq, dari golongan min ahlil haq, daripada ahlil haq. Mustaqimina ala kitabillah, yang jujur
ala kitabillah berdasarkan firman Allah Ta'ala, was sunnah dan kesunahan Nabi Muhammad. Contohnya Pak, jujur begini Pak. Saya kasih contoh ya. Mustaqimina ala kitabillah was sunnah, yang senantiasa jujur sesuai dengan firman-Nya Allah dalam Al-Quran dan sunnahnya Nabi. Contoh begini, selama ini kan kita gontok-gontokan sama umat Islam, gontok-gontokan sesama orang yang menghadap kiblat, gontok-gontokan dengan orang yang menundukkan kepalanya untuk bersujud kepada Allah, hanya karena masalah sepele. Kita pakai sarung, yang sana pakai celana cingkrang. Kita pakai kunut, yang sana nggak pakai kunut. Hanya karena itu, sampai akhirnya saling membid'ahkan satu sama lain, saling mengkafirkan satu sama lain, saling menyesatkan satu sama lain. Kenapa? Karena tidak jujur terhadap firman Allah yang disampaikan melalui lisannya dan sunnah Nabi yang dia jadikan sebagai dalil. Yang jujur seperti apa? Contoh ketika ada orang sowan ke tempatnya almarhum Al-Maghfurullah Kiai Haji Maimun Zubair, beliau bertanya, kata Kiai Maimun Zubair, jangan menyesatkan, jangan mengkafirkan ahlul qiblah. Jangan menyesatkan, jangan mengkafirkan orang-orang yang sholatnya menghadap kiblat. Kalau masih sholat, Qur'annya sama, Nabi-nya sama. Kenapa? Karena perbedaannya itu hanya furu'iyah, bukan usuliyah. Kalau sudah menyangkut usuliyah, boleh kita tentang. Tapi kalau furu'iyah tidak perlu. Karena kemarin sudah saya jelasin kan, sama itu penjelasannya Bang itu. Bahwasanya inti dari prinsip dasar agama, selama prinsip dasar agama itu tidak ditentang, tidak diterobos, maka ikuti saja kemauan manusia itu. Nah, intinya orang itu pakai sarung dan pakai celana cingkrang itu kan nutup aurat. Nah, ketika kita pakai sarung, yang sana pakai cingkrang, sama-sama ketutup nggak auratnya? Ketutup kan? Nah, terus masalahnya apa? Kan nggak ada. Gitu ya. Cuma karena satu pihak dengan pihak yang lain tidak jujur menyampaikan firman Allah dan mencontohkan dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga terjadi perpecahan. Makanya di situ Nabi berjanji dan Nabi menjamin la tazalu qa'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, tidak akan hilang, tidak akan kosong sekelompok orang dari umatku zahirina 'alal haqq, yang senantiasa menampakkan kebenaran, la yadurruhum man nawa'ahum, yang mereka itu tidak akan bisa dicederai oleh siapapun yang memusuhi mereka, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang hari kiamat. Dan ini, hadis ini disertai dengan hadis-hadis yang lain dan asar para sahabat yang sangat banyak, yang juga sama-sama tadullu ala anal ardha la takhlu fi kulli zamanin, menunjukkan bahwasanya bumi itu tidak akan sepi dalam tiap-tiap zamannya an isabati min ahlil haq, dari golongan orang-orang ahlil haq. Ahlil haq itu siapa? Mustaqimina ala kitabillah was sunnah, orang yang jujur di dalam menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh sunnah-sunnahnya Nabi. Ghairu annahum, hanya saja mereka itu yaqilluna jiddan, sedikit sekali gitu. Di akhir zaman, di akhir zaman ini. Ghairu annahum, hanya saja mereka itu yaqilluna jiddan, sedikit sekali, di akhir zaman, di akhir zaman ini. Udah sedikit,
kata Sahibur Raqib, sudah sedikit jumlahnya orang yang seperti itu, yang jujur di dalam menerapkan firman Allah dan sunnahnya Nabi. Wa qad yastataruna hatta la ya'rifuhum. Dan sungguh mereka itu tertutup hatta la ya'rifuhum, sehingga la ya'rifuhum, tidak satu orang pun yang mengenali mereka. Wa yahtadi ilaihim, dan tidak satu pun orang yang memperkenalkan keberadaan mereka. Illa talibus shadiq, kecuali orang-orang yang betul-betul mencari kebenaran. Warraghibul mukhlas, dan orang-orang yang rindu akan kebebasan, rindu akan keikhlasan. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan wallahu ta'ala a'lam, hanya Allah yang lebih tahu. Coba Pak, kalian perhatikan nih, berapa banyak. Ini benar loh. Ya. Coba kalian angan-angan. Wa adbaral khas wal 'am. Sudah ada kemunduran, baik itu dari kalangan ulamanya dan kalangan orang-orang awamnya. Ulama yang betul-betul mustaqimina ala kitabillah ta'ala, ulama yang betul-betul jujur terhadap kitabnya Allah Subhanahu wa taala wa sunnah. Coba sekarang, Nabi itu oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra." Muhammad, kamu jangan minta upah dari dakwah yang kamu jalankan. Illal mawaddata fil qurba, kecuali hubungan kasih sayang di dalam kekeluargaan. Coba, kalau seumpamanya sampai diundang tadi kasih duit, berkali-kali datang, itu ukurannya. Banyak kan orang seperti itu. Bahkan berani minta. Undang kan? Amplopnya berapa? Ini yang dimaksud wa adbaral khas wal 'am. Sudah ada kemunduran, akhlaknya sudah mundur, baik itu ulamanya maupun orang awam. Dan kadang-kadang untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan yang bersifat pribadi, mereka itu membodoh-bodohi orang awam. Dan itu sudah diperingatkan ratusan tahun yang lalu oleh Ibnu Rusdi. Ibnu Rusdi itu pernah berkata begini, "Idza aradta an tatahakkama fi jahilin fa'alaika an tughallifu kulla batilin bi khilafi dinin." Idza aradta, kalau kamu ingin, an tatahakkama fi jahilin, menguasai orang-orang bodoh, fa'alaika an tughallifa kulla batilin, maka bungkuslah tiap-tiap kebatilan itu bi khilafi dinin, dengan bungkus agama. Itu sampai perhatikan, berapa banyak orang itu yang menggunakan kalimat-kalimat agama hanya untuk kepentingan pribadinya. Berapa banyak? Saya heran gini Pak, ulama banyak, enggak, ulama itu sedikit, enggak banyak. Karena apa? Ya, ulamanya sendiri yang menjelaskan bahwa mereka itu sedikit. Bahkan mereka itu tertutup sampai tidak bisa dikenali, dari mulai pakaiannya, cara hidupnya, cara bergaulnya, sampai tidak kelihatan sama sekali ciri-cirinya kalau dia itu ulama. Karena apa? Karena memang begitulah Nabi. Nabi itu duduk bersama, nggak lebih tinggi, nggak lebih rendah. Dia makan bersama, minum bersama. Dia biasa-biasa aja Nabi. Biasa-biasa aja. Nah jadi kita harus hati-hati. Kalau nasihat dari guru saya itu, saya pernah berteman dulu dengan menantunya Kiai Anwar Nur.
cucunya Syekhona Khalil. Beliau bernama Kiai Abdullah Baliyah. Ini sebenarnya kenal ya? Gus Dullah, mantunya Kiai Anwar dari Pasuruan itu pernah bilang, jangan ikutin ulama yang tidak sesuai dengan kitab dan sunnah. Coba. Tapi dalilnya ada, Gus. Hadisnya ada, iya. Ada. Sampai sudah mengoreksi nggak bahwa ayat yang dia bawa, hadis yang dia sampaikan itu memang pas sesuai dengan acara itu, pas sesuai dengan situasi kondisi itu, pas dan sesuai dengan keadaan itu. Belum tentu. Yang tahu itu pas dan tidaknya kan ulama, bukan kita. Iya kan? Bukan kita. Makanya hati-hati. Dan menyambung ini terakhir, ini berkenaan dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 6 dan ayat 7. Ayat 6 ayat 7 itu sama menjelaskan tentang ini juga. Yang bunyinya, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Sama kan? Hati yang keras, hati yang lalai, sama seperti itu. Kenapa? Karena khatamallahu 'ala qulubihim. Allah sudah mengunci, menutup dan mengunci hatinya, sehingga dia tidak bisa menerima kebenaran. Akalnya itu tahu, Pak, kalau itu benar, tapi hatinya nolak. Karena apa? Karena sudah ditutup sama Allah dan dikunci hatinya. Wa ala sam'ihim, dan juga dia telinganya mendengar dan otaknya itu tahu, berpikir bahwa ini benar sebenarnya, tapi pendengarannya itu tidak bisa mempengaruhi hatinya. Kenapa ya? Karena hatinya juga tertutup dan terkunci. Atau lebih parahnya lagi, ayo coba kita berapa banyak gitu, kita flashback ya Pak. Dulu setiap mau masuk waktu sholat itu pasti ada tartil Quran atau qiraah kan? Pasti ada. Sekarang kan sudah tidak ada ya. Coba sampai selidiki kenapa? Tapi tidak ada. Saya menemukan satu kasus, itu saya nanya, loh kenapa kok tidak ada ini? Kok tidak ada apa namanya? Kok tidak ada qiraat? Biasanya kan kalau di daerah-daerah itu sebelum masuk waktu sholat itu ada qiraat yang menandakan bahwasanya waktu sholat akan segera masuk, sehingga orang-orang bisa siap-siap. Terus banyak orang yang ngeluh berisik, berisik. Nah terus kenapa kamu terpengaruh sama mereka? Alasannya DKM bagus Pak. Bayangin alasannya, daripada mereka itu menghina Quran nanti, mendingan gak saya setel. Coba sampean pahami dengan yang tadi itu, ya. Wa minal ghaflati ay yaqra'al 'abdul Qur'anal karim aw yasma'uhu fala yatadabbaruhu. Akhir zaman. Orang baca Quran atau orang diperdengarkan lantunan ayat Quran wa fala yatadabbaruhu. Dia tidak mentadabburkan itu. Wala yatafahhamu ma'anihi, dan dia tidak berusaha mencari kepahaman akan apa yang dia baca dan dia dengar. Bayangkan, itu sudah terjadi. Kadang-kadang kita sendiri itu kadang-kadang ya kalau pas lagi di mana gitu, bisa berisik amat gitu kan. Kadang-kadang karena ada keimanan dalam diri kita, tapi hawa nafsu kita masih gontok-gontokan dengan iman kita, ngomong begini, Mbok ya kalau nyetel qiraat itu speakernya itu benerin, jangan ada kresek-kreseknya, jadi biar gak
ganggu telinga, itu kan lebih sopan. Itu menandakan dirinya masih ada iman, tapi nafsunya masih kuat. Nah kalau orang imannya sudah kuat Pak, dimanapun dia dengar pasti. Karena gini kan ya, hati yang keras itu wala yarukuh, dia tidak terenyuh, wala yalinu, dan tidak tersentuh dengan lantunan firman Allah. Dalam Al-Quran kan Allah sudah sebutkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadat imana. Kan gitu ya. Orang-orang mukmin itu, orang-orang yang beriman itu, ketika disebutkan nama Allah di hadapannya, wajilat qulubuhum, hatinya menjadi takut, bergetar karena ingat kepada Allah, ingat kebesaran Allah, ingat dosanya, ingat kelalaiannya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan ketika ayat-ayat Allah diperdengarkan di hadapannya, zadat iman, imannya akan bertambah. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini bisa menjadi bahan introspeksi diri kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan mudah-mudahan kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa, kesalahan dan kelalaian kita, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan agamanya Allah, mendakwahkan agamanya Allah, dan meninggikan kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita ini dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mendapatkan keberkahan syafaatnya beliau fi dunya wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.